Halo, perkenalkan nama saya Maulida Kamila dari kelas 11 Farmasi SMK Carakan Nusantara. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bakteri Vibrio cholera. Apa sih Vibrio cholera? Yaitu Vibrio cholera merupakan salah satu bakteri yang paling banyak terdapat pada permukaan air yang terkontaminasi limbah industri dan limbah rumah tangga. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholera. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Dan diare yang parah dapat menimbulkan dehidrasi. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Nah, bentuk sel bakteri ini gimana sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan bakteri Vibrio cholera ini merupakan bakteri yang berbentuk batang bengkok seperti koma berukuran 0,5 mikrometer kali 1,5 kurang lebih 3 mikrometer. Gram negatif, tidak berspora, hidup secara aerob atau anaerob fakultatif, bergerak melalui flagel yang monotrik, tidak membentuk spora, dan pada biakan tua dapat menjadi berbentuk batang lurus. Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri ini pada suhu 18-37 derajat. Bakteri ini dapat tumbuh pada berbagai jenis media, termasuk media yang mengandung garam, mineral, dan asparagin. Sebagai sumber karbon dan nitrogen, pertumbuhan yang baik terjadi pada tiosulfat sitrat bil sukros atau biasa yang disebut TCBS yang menghasilkan koloni berwarna kuning. Cara penularannya itu melalui makanan. Ketika seseorang mengonsumsi makanan atau air yang mengandung bakteri kolera, misalnya seperti mengonsumsi kerang mentah atau yang tidak dimasak dengan matang. Selain itu, infeksi kolera bisa bersumber dari sayuran dan buah-buahan mentah yang tidak dikupas. Tumbuhnya bakteri kolera di daerah rawan kolera juga bisa terjadi melalui nasi dan millet yang terkontaminasi setelah dimasak dan didiamkan di suhu ruangan selama berjam-jam. Lingkungan padat penduduk yang tidak memiliki sanitasi memadai biasanya rawan oleh penyakit kolera. Bakteri kolera bisa bertahan di air untuk jangka waktu yang lama dan mencemari sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, lahan pertanian yang terkontaminasi oleh pemupukan yang tidak baik atau oleh pengairan yang mengandung sampah juga berpotensi menjadi sumber kolera. Penyebab kolera disebabkan oleh infeksi Vibrio cholera. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Bakteri kolera dapat masuk bersama makanan jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik sebelum dimakan. Contoh jenis makanan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri kolera adalah makanan laut seperti kerang dan ikan, sayuran dan buah-buahan, biji-bijian seperti beras dan gandum. Apa aja sih gejala kolera? Nah, gejala utama penyakit kolera adalah diare. Diare yang terjadi akibat kolera dapat dikenali dari tinja penderita yang cair dan berwarna pucat keputihan seperti susu atau air cucian beras. Beberapa penderita kolera mengalami diare parah berkali-kali hingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat atau yang bisa disebut dehidrasi. Selain diare, gejala lain yang dapat dirasakan penderita kolera adalah mual, muntah, dan kram perut. Gejala kolera pada anak-anak seringkali lebih berat dibanding dengan dewasa.
Anak-anak yang terkena kolera lebih rentan terkena gula darah rendah atau hipoglikemia yang bisa menyebabkan kejang dan penurunan kesadaran. Nah, ini contoh bakteri kolera atau penyakit kolera. Meskipun di dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari terdapat bakteri kolera, orang yang mengonsumsi makanan tersebut tidak langsung terkena penyakit kolera. Dibutuhkan bakteri kolera dalam jumlah yang banyak di dalam makanan atau minuman untuk membuat seseorang terkena penyakit kolera. Ketika infeksi bakteri kolera terjadi, bakteri akan berkembang biak di dalam usus kecil. Dengan perkembangbiakan bakteri kolera ini akan mengganggu pencernaan manusia dengan cara mengganggu penyerapan air dan mineral. Gangguan ini disebabkan seseorang mengalami diare yang menjadi gejala utama penyakit kolera. Selain beberapa sumber infeksi kolera seperti yang disebutkan sebelumnya, ada juga beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjangkit bakteri kolera, yaitu hidup di lingkungan yang tidak bersih, tinggal serumah dengan penderita kolera, bergolongan darah O. Bagaimana sih cara pencegahan kolera ini? Nah, resiko terjangkit kolera dapat diminimalkan dengan menjaga kebersihan diri, misalnya dengan rajin mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Selain kebersihan diri, kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi juga diperhatikan. Caranya dengan tidak membeli makanan yang tidak terjamin kebersihannya, tidak mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang, tidak mengonsumsi susu segar yang belum diolah, minum air mineral botol atau air yang telah dimasak hingga mendidih, mencuci bersih sayur dan buah sebelum dimakan. Agar lebih terlindung dari penyakit ini, Anda bisa menjalani vaksinasi kolera, terutama bila Anda tinggal di daerah yang banyak kasus kolera. Vaksin kolera diminum 2 kali dengan jarak waktu 7 hari sampai 6 minggu untuk memberikan perlindungan selama 2 tahun. Sekian presentasi saya penjelasan tentang bakteri Vibrio kolera. Terima kasih semuanya.